Alhamdulillah, sahabat karakter, senang dan bahagia sekali hari ini. Kami sedang bersama Bu Dede Sri Wayuningsih, SPD. Beliau ini merupakan pengajar praktik ya, pengajar praktik, betul ya, untuk guru-guru, guru penggerak. Angkatan 6, guru penggerak istilahnya. Dan jadi terbesit di kami untuk melakukan wawancara atau podcast dengan beliau. Awalnya sempat melihat di postingan itu ada di sosial media di tanggal 19 Juni ya, kalau salah ya. 19 Juni itu bertepatan ada pengukuhan ya guru penggerak. Atau memang di tanggal segitu atau memang sudah dilakukan sebelumnya? Memang pada hari itu. Memang pada hari itu ya. Berarti pengukuhan guru penggerak angkatan 6. Alhamdulillah. Berarti Bu Dede berarti juga di angkatan 6, berarti sudah mengikuti kegiatan itu ya? Iya. Sebelumnya ya? Sudah mengikuti, alhamdulillah. Jadi kami ingin sharing juga ke Bu Dede, ingin juga tanya-tanya sama Bu Dede mengenai guru penggerak ataupun pengajar praktek itu. Itu kalau boleh tahu, itu pengajar praktek dan juga guru penggerak itu fungsi dan tujuannya itu bagaimana Bu Dede? Sebenarnya kami ini adalah perpanjangan tangan dari program Kemendikbud Ristek. Bahwasanya untuk mengubah mindset guru-guru tentang suatu perubahan, maka direkrutlah istilahnya sebenarnya bukan dari pengajar praktek saja, dari instruktur, kemudian fasilitator, kemudian pengajar praktik, baru nanti ke rekrutmen calon guru penggerak. Jadi kami ini adalah perpanjangan tangan dari program-program Kemendikbud Ristek. Perpanjangan tangan dari program. Ya, tujuannya tentu saja jelas untuk membantu pemerintah dalam mensukseskan program kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka, masya Allah. Jadi kalau kurikulum merdeka itu kan misalnya ini Bu Dede kan di jenjangnya di TK gitu kan, iya. Dan juga tentu ada jenjang-jenjang yang lain seperti SD. Kemudian kalau misalnya di Bu Dede sebagai guru TK, apakah nanti fokus saja ke TK-nya atau mungkin bisa nanti ke jenjang-jenjang lainnya? Amannya bagaimana itu? Kalau sebagai pengajar praktek, amanatnya tidak ada sesuai dengan jenjang. Kebetulan saya kan di pendidikan anak usia dini, tidak ya? Kebetulan saya juga membina dan mendampingi 7 guru penggerak, lengkap semua jenjang dari TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Ada 7. Ada 7 ya. Jadi yang dipelajari, yang kita fokuskan itu bukan kepada materi pembelajarannya, tetapi kepada kurikulum merdeka itu sendiri. Bagaimana kita mendampingi seorang guru penggerak ini menjadi pemimpin sebuah pembelajaran. Pemimpin dalam sebuah pembelajaran. Iya. Berarti tidak melihat jenjangnya ya. Tidak. Hanya saja mereka guru praktek ini membina guru-guru ini bagaimana mereka menjadi pemimpin pembelajaran dan bisa mengelola pembelajaran dengan efektif. Dengan baik. Sekaligus istilahnya secara manajerial ya, bagaimana membuat program, kemudian bagaimana supervisi, berbasis coaching, itu yang kita dampingi. Coaching berarti ini ya, coaching itu berarti memang didampingi untuk program itu ya. Iya. Berarti istilahnya coaching gitu ya? Coaching ya. Okay. Jadi ini menarik nih. Jadi cerita tadi tentang kurikulum merdeka itu kan, kemudian ada guru penggerak gitu kan, dan korelasinya kaitannya dengan pendidikan karakter itu ya. Bagaimana korelasinya dengan pendidikan karakter? Karena kan sebelumnya kan kalau pendidikan karakter itu kan sudah lama. Kemudian sebelumnya ada istilah tadi juga sudah sempat kita diskusi, ada PPK ya, penguatan pendidikan karakter. Sekarang sudah pindah pun berganti nama jadi P5 ya. P5 itu kan. Kemudian korelasinya nih, hubungannya dengan pendidikan karakter di sekolah itu seperti apa? Di sekolah? Yang kurikulum merdeka ya? Jelas kalau pendidikan outputnya bukan hanya istilahnya karakter merupakan tujuan utama lah dalam membentuk manusia dari awal. Apalagi saya yang bergelut di bidang pendidikan anak usia dini, itu harus bekerja keras menciptakan program, membuat program, dan menjadikan guru-guru yang menjadi agen untuk pembentukan karakter
Apalagi kalau di kurikulum Merdeka, TK anak usia dini itu berada di fase fondasi. Fondasi. Baru nanti lanjut di kelas 1 itu fase A. Fase A sampai nanti fase F. Fase F berarti fase F di SMA. Sampai SMA fase F itu ya? Iya, jadi TK berbeda. Anak usia dini berbeda, namanya fase fondasi karena memang di situ terbentuk kita ditugaskan menjadi pembawa transformasi perubahan yang besar ya, karakter untuk penumbuhan karakter untuk anak-anak. Makanya dibilang fasenya fondasi. Karena karakter ya, kalau di Islam adab dulu baru ilmu gitu. Betul. Al-adabu faqal ilmi, adab itu di atas ilmu, insyaallah. Jadi setiap fase ini 1, 2, fase A, B, C ini nanti beda-beda nih muatannya. Apa yang diajarkan dan kurikulum itu berarti beda-beda ya? Bukan, iya beda-beda karena nanti sesuai tadi yang adab dulu baru ilmu. Setelah mereka terbentuk karakter, itu baru nanti dikejar istilahnya kognitifnya gitu. Dengan cara dan pola yang berbeda-beda karena anak satu berbeda dengan anak yang lain. Karena di kurikulum Merdeka digaungkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, tadi cerita mengenai kurikulum Merdeka, kemudian kaitannya dengan pendidikan karakter. Terus kalau misalnya di TK dan sekolah-sekolah yang lain, penerapannya itu bagaimana Bu Didi untuk pendidikan karakter? Apakah ada program khusus atau sekolah ini memang dibuatnya program khusus untuk pendidikan karakter atau memang sudah ada dari atas, buatnya begini, muatannya begini. Bagaimana itu Bu Didi? Nah, di dalam kurikulum Merdeka itu sekolah diberikan kebebasan. Namanya saja Merdeka, diberikan kebebasan, namun tidak lepas dari apa yang sudah ditentukan dari kementerian. Misalnya, kalau dulu namanya di KTSP itu namanya penguatan pendidikan karakter, kalau sekarang dikuatkan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 dimensi yang dibangun. Kalau benar-benar dilaksanakan dengan baik. Nah, jadi kalau di jenjang pendidikan anak usia dini di jenjang PAUD itu program P5 dengan yang intrakurikuler yang seperti pembelajaran itu dia include langsung. Jadi seperti kegiatan puncak tema, terbayang Pak Barli yang puncak tema ya. Bedanya mungkin kalau puncak tema dilaksanakan 1 hari. Kalau yang karakter ini, project ini itu minimal 3 sampai 6 hari. Jadi 1 minggu. 6 hari. Jadi dari proses awal, misal contohnya kalau di P5 itu yang dikembangkan itu ada 4 pemilihan tema. Tema yang akan dikembangkan. Aku cinta Indonesia, kita semua bersaudara, kemudian aku sayang bumi, kemudian tentang imajinasiku gitu kan. Jadi misalnya kalau tema itu boleh dibolak-balik, mana yang mau disukai tergantung nanti pembelajaran. Misalnya kalau di TK Asia sendiri ini belum dilakukan ya, baru rancangan karena kalau Padang Panjang itu baru tahun sekarang yang jenjang PAUD-nya. Kalau yang jenjang SD itu udah mulai tahun kemarin. Udah mulai tahun kemarin. Jadi kalau PAUD memang sudah mendaftar semuanya di PMM. Jadi tahun 2023, 2024 itu adalah implementasi dari kurikulum Merdeka mulai di PAUD. Sekarang ya tahun ini. Sekarang. Jadi programnya disusun sedemikian rupa tergantung nanti sesuai dengan analisis dari kebutuhan di lembaga masing-masing. Diberi kebebasan. Misalnya kalau di Asia itu mungkin masalah sampah akan agak menjadi permasalahan. Kenapa? Karena di depan sekolah ada tong sampah yang menjadi konsumsi masyarakat umum untuk membuangnya sampah di situ. Di situ satu lokasi ya. Jadi itu akan berbeda nanti dengan jenjang lain. Tergantung dia mau apa ya yang dibutuhkan. Baik. Nah, jadi kami dari awal itu mungkin kalau Asia mungkin mengambil ke Asianya dulu. Karena kita adalah satu nama besar Aisyah Muhammadiyah. Jadi kita memberikan satu tema untuk khusus Aisyah Muhammadiyah. Nah, nanti kita lanjutkan dengan Aku Cinta Bumi. Nanti proyeknya berapa minggu kita merencanakannya. Nanti proyeknya itu penguatan profilnya itu pendidikan karakternya itu kita rancang dalam satu kegiatan. Namun alurnya sampai 6 hari. Alurnya sampai 6 hari. Iya, yang kita rencanakan di sekolah misalnya tahun sekarang ini. Kita ayo memilih sampah.
nanti di hari pertama nanti ada kegiatannya, misalnya apa dulu, menerangkan keadaan sekolah seperti ini, kemudian tentang sampah anorganik, memilah sampah, operasi semut, sampai nanti terakhir kita akan membuat pameran dari hasil-hasil botol-botol bekas, sampah bekas, pameran. Yang sampah-sampah tadi dimanfaatkan dari kegiatan P5 tadi. Iya, dengan baik, artinya supaya dia nggak terbuang ya kan? Akhirnya menjadi sebuah karya lah. Iya, jadi di situ kita kembangkan. Kalau di TK yang jelas mandiri harus nomor 1. Mandiri harus nomor 1. Kemudian nanti kita tambahkan, dia ada 6 dimensi, tergantung kita mana yang kuat yang kita kembangkan gitu. Yang pertama mandiri harus jelas. Berarti tidak semuanya yang 6 itu harus ada, atau memang kita boleh memilih di antara. Boleh memilih mana yang jadi prioritas. Tapi kalau menurut pemikiran saya, yang mandiri itu harus pertama. Pertama ya. Mandiri. Anak lepas dari orang tua juga mandiri. Betul. Iya, nah itu dulu. Apalagi anak TK, memang terkadang dia masuk sekolah masih nangis. Iya. Masih Jadi belum mandiri. kalau bicara mengenai program itu dikuatkan di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian nanti kebetulan di TK Asia itu program mengenal lingkungan sekolah, pengenalan lingkungan sekolah MPLS-nya itu ada kegiatan yang latihan kemandirian, memang ada. Jadi itu kan karakter untuk anak-anak gitu. Betul. Kemudian ditambah dengan adab. Kita kebetulan kan salah satu masuk yang diapakan Pak Ridwan gitu kan, diadakan Pak Ridwan untuk menciptakan sebuah buku. Adabnya dimasukkan. Nah, di situ kita masukkan adab. Latihan misalnya latihan kemandirian, misalnya kita merapikan sepatu. Nah, kita masukkan adabnya langsung. Duduk memakai sepatu, kaki kanan dulu gitu. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi ada kebebasan, tergantung nanti analis warga sekolah bisa membaca analisis mana kebutuhan anak yang harus kita kembangkan dulu. Sesuai dengan kebutuhan di sekolah. Dan analisis. Boleh juga memilih antara 6 itu mana yang lebih urgent. Tidak semuanya misalnya gitu kan. Karena saya berpendapat mandiri nomor 1. Mandiri nomor 1. Insya Allah. Jadi anak-anak itu selain memang dibuatkan tema khusus dengan dia, kemudian dianalisa oleh sekolah ini sesuai kebutuhannya seperti apa, dan kemudian ketika misalnya ada program tertentu nanti plus kemudian dibuatkannya secara teknis adab-adabnya seperti apa. Gitu ya, kalau misalnya pakai sepatu duduk misalnya dengan baca bismillah gitu kan. Kalau misalnya makan adab untuk makan baca bismillah. Dan itu harus di awal. Harus di awal. Karena karakter itu kita bukan istilahnya diajar gitu, dibiasakan. Dari awal, dari sejak dini di lingkungan terkecil, dari hal yang kecil. Dimulai dari diri sendiri. Luar biasa. Apalagi nih TK ya, ini bisa dikatakan kalau begitu nih guru-guru TK ini adalah guru-guru yang berkarakter gitu ya. Setuju ya berarti? Setuju. Guru-guru yang berkarakter karena memang dia yang menjadi pengawal karakter anak. Dia role model juga untuk anak-anak. Jadi ya sahabat karakternya bersyukur gitu kan karena berjumpa dengan guru PAUD, guru TK, beliau juga guru penggerak, banyak pengalamannya luar biasa. Pasti nih banyak membimbing ya, kemudian mengarahkan guru-guru ini menjadi pribadi yang berkarakter insyaallah. Dan Bu Dede, tentu nanti di lapangan kan ini kan tidak semudah dengan konsep yang kita buat. Sesuai dengan analisa yang sudah yang dibutuhkan, kemudian kita buat misalnya skemanya seperti apa. Pasti ada tantangan dong ya, yang kita rasakan, yang kita hadapi ketika bersama anak-anak. Ini untuk anak-anak TK atau juga mungkin karena Bu Dede juga punya anak. Ini apa nih tantangan di dalam mengarahkan anak, mendidik anak-anak, membina anak-anak di generasi milenial terutama sekarang ini? Iya, mungkin tantangan mungkin lebih berat rasanya kalau kita menjadi orang tua di zaman milenial karena kita dihadapkan dengan teknologi yang sangat luar biasa. Dan itu merupakan tantangan tersendiri dalam kita memasukkan hal yang positif terhadap anak-anak. Dan keluarga adalah tiang utamanya. Tiang utama. Keluarga ya. Tiang utama orang tua, ayah, ibu, lingkungan sekitar juga berpengaruh. Nah kita kalau secara pribadi pengalaman kalau tantangan anak ya itu pertama gadget ya, itu jelas karena kebetulan anak-anak di rumah itu
di fase-fase yang kritis semuanya. Anak usia dini, remaja baru masuk SMP, remaja baru masuk SMA, sekarang sangat luar biasa. Dan dan pengawasan dan kontrol adalah hal yang semestinya terus kita lakukan. Dan koordinasi dengan dengan siapa dia berhubungan gitu, kita harus tahu gitu. Dan kita pun punya tantangan tersendiri ketika gadget menjadi tantangan kita dalam memasukkan hal yang positif kepada anak. Nah, kita juga harus bisa mengatur posisi HP itu, juga harus kita apakan gitu. Kita tidak bisa melepaskan tidak bisa. Alokasi waktunya harus jelas berapa lama. Alokasi waktu harus jelas. Gitu. Kemudian kita juga harus menguasai ini. Karena kalau tidak, ada WA yang diarsipkan, ada HP yang dikunci. Nah, itu juga kita harus juga mengerti. Yang jelas komunikasi dengan anak harus kita juga anak-anak remaja juga kita jadikan teman sama anak-anak. Jadi apapun yang terjadi, mama ini, ayah ini adalah teman kamu. Silakan bercerita, mau hal positif, mau hal negatif. Itu hal yang bagaimana anak-anak ini terbuka gitu ya dengan kita, sehingga kita pun mudah ya sebagai orang tua untuk memasukkan rasa, memasukkan pendidikan, untuk pelajaran. Apalagi seorang ibu yang bekerja, itu tantangannya juga sangat luar biasa. Ibu bekerja, kemudian teknologi yang kadang di luar nalar gitu. Jadi memang kita juga harus belajar sepanjang hayat untuk menjadi orang tua kayaknya. Masya Allah, belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik. Alhamdulillah. Masya Allah, ini kami juga belajar nih ya. Sama-sama belajar, tapi jelas Bu Dede punya pengalaman yang luar biasa. Apalagi anak-anaknya udah SMP, SMA, tentu tantangan ini pasti akan lebih dinamis ya, lebih banyak ya. Apalagi tadi kita berada di zaman teknologi digital sekarang ini, itu mengawasnya kan, mengontrolnya kan tidak mudah juga ya, artinya punya tantangan tersendiri gitu kan. Karena kita namanya kita terbatas, nggak mungkin bisa mengontrol mereka, mengawas mereka setiap saat. Apalagi misalnya ibu yang bekerja, itu tuh bagaimana cara teknis Bu Dede untuk bisa mengontrol itu? Apakah kita memang melihat terus WA-nya dia gitu, atau kita terus pantau dia kemana dia ada, kemudian kita datang, itu gimana tuh kira-kira? Boleh berbagi pengalaman sedikit ya? Kalau pengalamannya, karena sekarang dia tidak lagi di asrama. Kalau dulu kan di asrama no HP ya. Sekarang di rumah tidak mau asrama lagi. Memang dari awal memang sudah ditekan penekanan. Kalau seandainya punya HP, ada aturan tertentu yang harus istilahnya perjanjian kontrak. Kalau perlu tanda tangan di atas materai. Tanda tangan di atas materai. Ada komitmen kapan harus menggunakan HP. HP kalau malamnya 9 malam, taruh di kamar mama, gitu. Atau aplikasi yang harus itu yang berhubungan dengan pendidikan, atau ada murotalnya, atau mungkin kalau WA jelas. Karena dia belajar pun baru-baru saja sudah ada grup WA di sekolah gitu kan. Berarti dia punya Android sendiri ya berarti ini? Punya memang sudah diberikan amanah, artinya sudah diberikan Android. Itu pun bekas saya. Oke. Mamanya beli HP baru, pakai yang ini dulu gitu. Jadi RAM-nya agak terbatas. Gitu. Jadi kalau RAM terbatas berarti nggak bisa banyak untuk install aplikasi. Jadi kayaknya kita juga harus tahu link-link yang atau jaringan-jaringan yang bisa menjadi pengawas gitu. Kayak parenting Jadi kita bisa membatasi anak-anak gitu. Misalnya pemakaian dari jam segini sampai jam segini. Kalau mau tambah aplikasi, izin lagi gitu. Kayaknya ada aplikasi seperti itu. Mungkin ada. Parenting control gitu. Itu jadi sangat membantu ya mungkin ya. Kalau misalnya bisa diterapkan, karena kita udah berbasis Android, pasti nanti akan lebih bagus kontrolnya itu memang langsung dari aplikasi, dari HP gitu kan. Dia kayak CCTV gitu. CCTV, jadi kayak ada, kalau seandainya dia mau nambah game atau mau apa, dia ada catatan gitu kan, notifikasinya gitu kan, minta izin dulu gitu, buka dulu ruangan itunya, mau tambah apa tidak, itu tergantung orang tuanya gitu. Jadi minta izinnya berarti 2 kali, pertama sama bundanya, sama ayah, satu lagi minta izin sama aplikasinya, sama Android. Karena ada itu Pak Barli, ada itu itu Bu Nurul yang ngajarkan kebetulan waktu itu, karena anaknya punya HP, dia sekolah di Pariaman, Bu Nurul di sini. Nah jadi ada parenting tuh. Jadi memang ada dia
Kalau untuk mau dia main game mau apa, dia ada izin dulu gitu. Nah, baru dibuka. Dikonfirmasi dulu. Konfirmasi apakah mamanya ini bisa mengizinkan atau tidak. Siap. Alhamdulillah. Ini perlu ya. Nanti ini sahabat karakter, ayah bunda semuanya dan juga yang lain. Nih kita yang punya anak-anak, insya Allah kita bisa cari nanti tahu aplikasi khusus untuk bisa mengontrol game anak-anak, aplikasi anak-anak, karena berbahaya ya. Sekarang apalagi gamenya itu sekarang tuh sudah dimasuki dengan konten-konten yang ya kekerasan, kurang bermanfaat, kekerasan, bahkan berbau, mohon maaf ya, seks dan pornografi itu sangat banyak sekali ini. Mudah-mudahan menjadi catatan bagi kita tersendiri. Nah, Bu Dede, kita tentu sebagai pendidik, sebagai orang tua, dan juga sebagai masyarakat punya harapan besar nih sama anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita itu bisa terbina karakter mereka. Apalagi sekarang sudah ada kurikulum merdeka, misalnya ada 6 dimensi yang harus dibangun ya, dan itu belum lagi elemen-elemennya di dalamnya, gitu kan. Nah, apa nih harapan terbesar bagi kita semuanya kepada anak-anak kita agar karakternya itu terbina dan mereka tentunya nanti menjadi anak-anak yang berguna lah tentunya di masyarakat, bagi bangsanya, bagi negaranya. Yang harapannya yang jelas dari apa yang sudah kita sebagai guru nih ya, yang jelas anak-anak didik kita itu dan anak-anak di rumah itu menjadi generasi yang dia tahu dengan agamanya gitu. Dia tidak meninggalkan agama. Itu harapan terbesar sebenarnya. Karena sebanyak apapun ilmu, kalau tanpa agama itu akan menjadi hal yang sia-sia gitu. Karena fokus kita kan tidak hanya dunia tapi juga akhirat kalau dalam agama kita. Dan ini mudah-mudahan menjadi doa, mudah-mudahan anak saya juga seperti itu. Kita tidak tahu ke depan bagaimana. Anak saya baru masuk sekolah, lingkungan baru, kemudian nanti dihadapkan namanya ngomong seperti ini yang baik-baik gitu kan. Jadi anaknya saja seperti itu, kita juga nggak tahu. Jadi harapannya adalah semoga doa ini menjadi anak-anak menjadi anak yang soleh. Kemudian ya seperti doa Nabi Ibrahim ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati ya. Taqabbal doa. Jadi itu dulu istilahnya harapan terbesar itu. Karena mengejar agama itu dunia tidak akan ketinggalan. Tapi kalau mengejar dunia, agama juga pasti agama kan hilang. Gitu. Jadi harapannya anak mereka tetap menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang cerdas, kemudian anak-anak yang menjadi pembelajar. Maksudnya sampai tua pun mereka juga tetap belajar, tidak terpaku dengan mereka sudah kuliah udah selesai gitu, udah berhenti belajar gitu misalnya gitu ya. Berhenti belajar. Apalagi kalau belajar agama kan seperti itu. Harapannya seperti itu. Mudah-mudahan nanti apa yang saya omongin ini juga nanti anak-anak saya juga bisa. Amin ya rabbal alamin. Betul. Ya ini juga tantangan ya sahabat karakter, karena memang kita nggak menjamin ya. Kita nggak menjamin anak-anak kita. Ya bahkan Nabi Muhammad sendiri tidak menjamin pamannya itu bisa masuk Islam. Akhirnya mati dalam keadaan kafir gitu ya. Dan juga Nabi Ibrahim dia punya orang tuanya juga penyembah berhala gitu kan, tidak menjamin, bahkan orang soleh, bahkan dia nabi dan rasul. Sehingga kita ya benar kata Bu Dede tadi, kita berdoa ya kan, bertawakal, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini juga akan juga menjadi kenyataan untuk anak-anak kita ya, semuanya lah ya. Insyaallah ini banyak pengalaman, banyak pelajaran karakter dari pertemuan kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, insyaallah. Ini closing statement ya. Boleh. Apa Bu Dede kira-kira pesan karakter sederhana saja yang bisa diberikan kepada kita semuanya selaku guru, selaku masyarakat, dan juga mungkin yang nonton channel ini untuk generasi kita saat ini. Ya. Closing statementnya mungkin jadilah orang yang berkarakter. Sehingga orang-orang yang berada di lingkungan kita, orang yang terdekat kita juga akan menjadi orang yang berkarakter. Seperti itu. Iya, simpel, sederhana dan ngena gitu ya. Cuma berat ya. Iya, insyaallah. Kita pun sampai sekarang masih belajar juga menjadi orang yang baik kan gitu. Betul sama. Kita juga begitu, karena memang belajar karakter itu belajar seumur hidup dan harus praktek, latihan. Itulah karakter, harus banyak berlatih. Terima kasih Bu Dede. Sama-sama Pak Bayi. Insyaallah sangat bermanfaat nih. Mudah-mudahan juga bermanfaat tentunya bagi sahabat karakter dimanapun berada. Assalamualaikum.